Oke, Pak Anton Teddy, saya mau ini dulu nih, udah kelihatan ya mukanya Pak Anton Teddy. Bapak Ibu yang di sini udah mulai kenal belum? Kira-kira Bapak ini dari perusahaan apa ya? Nah, tadi saya belum kenalin nih Pak Anton Teddy. Yang saya tahu Bapak ini adalah founder dari TX Travel. Bener Pak bacaan saya? Iya, iya, betul, betul. Betul TX ya. Travel. Yes, tapi kan itu hanya itu tuh, sebatas itu yang saya tahu Pak mengenai Pak Anton Teddy. Nah, mungkin banyak hal-hal lain Pak yang usaha Bapak atau latar belakang Bapak yang lain yang mungkin saya belum tahu dan mungkin para partisipan malam hari ini juga belum tahu. Silakan Pak, perkenalkan diri dan latar belakang Bapak. Silakan Pak Anton. Ya, jadi nama saya Anton Teddy. Saya bergerak di bidang pariwisata sejak 1981. Jadi saya memang fokus sekali dengan pariwisata. Saya suka gitu ya. Dan dari tahun ke tahun saya tidak pernah belok kiri belok kanan. Satu hari saya tertarik dengan tren dan itu yang membuat saya mungkin berbeda gitu ya. Saya menyayangkan aja. Saya kenal trennya nggak lebih cepat gitu ya. 1981 ya Pak Anton ya. Saya belum lahir Pak. Berarti wah ini udah banyak banget pengalaman Bapak di situ ya Pak ya. Berarti udah pengusaha bukan main-main nih Pak Anton ya. Nah Pak Anton nih saya mau nanya, sudah pengusaha yang punya usaha yang begitu lama, begitu besar dan sudah dikenal di Indonesia Pak. Berarti sudah banyak cabangnya Pak ya. Kenapa sih Pak mau nih sampai join di tren lagi, mungkin memulai bisnis lagi yang baru gitu Pak di tren. Silakan Pak Anton, coba nih kita penasaran nih Pak, kenapa sampai di tren? Iya, jadi saya mulai 1981 dan segala macam teknologi saya suka. Jadi ada satu teknologi di mana kita semua mulai tersangkut dengan teknologi ini, namanya internet. Jadi dulu itu untuk berhubungan kita SMS. Lalu ada internet, mulai kita bisa BBM gitu ya, pakai BlackBerry. Dan setelah itu mulai timbul teknologi baru di mana kalau kita ke luar negeri, kita bisa connect dengan BBM ini untuk berhubungan dengan keluarga, teman, relasi yang ada di Indonesia menggunakan internet. Nah, satu hari ada teknologi lagi yang membuat di mana kita itu bisa menyewa modem ya. Kalau dulu itu kita harus beli SIM card lokal, lalu ke WiFi dan setelah itu ada yang namanya modem gitu ya. Nah, sewa modem mulai dikenalkan. Nah, mulai dari sana teknologinya dari satu negara, misalnya kalau kita ke Eropa ya, kalau kita ke Eropa ada 7-8 negara, bisa dibayangkan kita harus beli SIM card itu 7-8 negara. Nah, pakai modem, teknologi modem di mana beli satu SIM card bisa pakai satu modem bisa ke 7-8 negara gitu ya. Nah, itu teknologinya sudah ada di 2015, 2017 makin canggih. Nah, pada saat 2020 kita semua kena pandemi. 2021 begitu saya ditawarkan di bulan Januari, waktu itu masih belum ada ya, belum ada modemnya. Di mana bentuknya seperti apa belum tahu gitu ya, kurang lebih ada prototipe tapi belum keluar waktu itu. Nah, saya sudah mengetahui teknologinya sehingga saya mengambil keputusan untuk join karena ada kebutuhan ya. Itu di awal perkenalan saya dengan tren. Wah, jadi awal-awalnya karena teknologinya ya, Pak Anton ya, karena teknologi dari tren ini sendiri ya, Pak ya. Dan Betul. memang Dan karena itu, ada kebutuhan. ya. Dan waktu itu teknologi tren adalah yang paling canggih ya. Tidak ada modem sejenis, teknologi sejenis di lokal yang secanggih tren gitu ya. Wah, kebutuhan, terus juga memang karena suka teknologi. Nah,
ini kan di tren ini kan ada menyampaikan juga nih Pak, selain tadi ya Pak, dia tadi dari sisi internet, dari sisi teknologi, ada juga nih Pak dari sisi finansial. Nah, bagaimana menurut Pak Teddy mengenai dari sisi itu sendiri Pak, dari sisi bisnis ya Pak ya? Kan tren ini dijalankan dengan network marketing ya Pak. Kalau di luar sana orang taunya kita itu kayak MLM ya Pak ya, bukan kayak sih MLM ya orang taunya. Menurut Pak Teddy Pak Anton Teddy waktu awal-awal mengetahui bisnis tren yang dijalankan secara network marketing itu pendapat Bapak seperti apa, Pak? Saya kebetulan cukup paham tentang MLM gitu ya. Saya menghandle sebagai tour operator, sebagai travel agent, saya menghandle bukan puluhan tapi ratusan macam perusahaan MLM. Jadi saya tahu persis mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira nggak benar gitu ya. Yang nggak benar itu sebenarnya kelihatan sekali kalau ngasih bonusnya itu sangat besar dan nggak jelas produknya gitu ya. Nah, saya udah punya pengetahuan ke arah sana. Lalu karena kebutuhan, lalu ada pada waktu kita pandemi kan semua butuh internet ya. Kedua adalah saya melihat bahwa yang namanya Pak Martin, saya melihat secara sosok pribadi gitu ya. Dan perusahaan itu dilihat siapa yang punya gitu ya, bukan cuma produknya saja. Dan kalau saya sekarang mengatakan sudah terbukti gitu ya. Saya dengan downline kurang lebih hampir 1.300 dengan penghasilan kalau boleh izinkan ini supaya ada satu patokan begitu ya. Dengan penghasilan sampai bulan Oktober kemarin itu udah di angka 400 juta ya selama dari Januari 2021 sampai Oktober 2020. Dan bisa dibayangkan ini konsisten gitu ya, konsisten. Jadi Pak Song bilang, Mr. Song bilang passive income gitu ya. Nah, itu yang namanya passive income. Jadi kalau ditanya sekarang ini soal MLM-nya. Sekarang kita bandingkan dengan bisnisnya gitu ya. Dengan bisnis. Saya sebagai pengusaha harus ada orang yang beli. Harus ada orang yang beli. Saya sebagai kantor pusat dengan cabang 256, walaupun sekarang ada pandemi, kita baru ada buka 60-an, saya kantor pusat. Lalu ada yang namanya kantor master gitu ya, untuk Jawa Timur seperti itu. Lalu ada kantor yang namanya lagi kantor cabang gitu. Nah ini semua kalau ditanya, saya dapat keuntungan, master dapat keuntungan, cabang dapat keuntungan. Dan menurut saya ini hampir mirip dengan multi level marketing yang sering kali ada salah paham, istilahnya adalah ponzi itu adalah yang menjamin bahwa dapat customer ataupun tidak dapat customer kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu salah gitu ya. Kalau kita sekarang misalnya contoh ya, saya berbicara sebagai seorang pebisnis. Kita itu nyimpen deposito ke bank dan itu diatur oleh pemerintah tapi bunganya kecil gitu ya. Tidak ada deposito yang bunganya itu besar gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena memang tidak bisa bisnis seperti itu. Yang kedua adalah dari sisi saya sebagai pebisnis. Saya punya produk saya bisa apa saja. Harus ada yang beli, baru saya dapat income. Nah, inilah yang diterapkan di dalam multi level marketing. Dibuat sistemnya binary gitu ya. Dan ini adalah sah, legal secara hukum dari pemerintah. Ada asosiasinya yang melototin gitu ya. Saya udah biasa melihat bahwa ratusan perusahaan multi level marketing hari ini ada, tahun depan nggak ada. Kenapa? Melanggar. Nah, kalau seperti tren ini, saya bisa mengatakan terbukti tidak melanggar. Kalau terbukti melanggar sudah nggak ada gitu ya. Dan sekarang misalnya, apakah pernah kita macet keterima pembayaran? Tidak. Produknya terbukti bermanfaat kemana-mana. Saya sekarang saya cerita
Kalau tahun 2021 Januari itu saya belum dapat, saya baru dapatnya kalau nggak salah itu tahun 14 Februari setelah itu gitu ya, saya baru dapat. Dan setelah itu saya punya kesempatan untuk ke luar negeri beberapa kali, dan saya punya kesempatan untuk keliling Indonesia. Ini sangat-sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Bisa dibayangkan kalau nggak ada modem ini, saya tinggal di Bali. Di Bali ini sangat-sangat kompleks. Nanti masuk Telkomsel, di mana-mana Telkomsel oke. Tetapi di Bali ada Excel, ada Indosat yang juga di beberapa tempat sangat dominan gitu ya. Bisa dibayangkan kalau kita punya SIM card chip, tidak ada sistem yang kita bisa pakai secara otomatis pindah. Kita harus pindahin secara manual gitu ya. Hanya tren modemnya yang bisa pindah secara otomatis, itu keren. Ya, jadi secara teknologi oke, sesuai dengan kebutuhan, dijalankan secara network marketing yang menghasilkan passive income. Luar biasa ya Pak ya, sampai pengusaha sekelas Pak Anton Teddy jadi juga menjalankan ya Pak ya bisnis di tren ya Pak. Berarti luar biasa ya Pak bisnis. Jadi secara produk juga penting, dan juga tadi tuh Pak yang pentingnya ya Pak ya, tergantung siapa yang punya perusahaan. Benar ya Pak, menjadi pertimbangan kita juga ya. Wah, masukan yang luar biasa tuh bagi mungkin teman-teman di sini, partisipan yang di sini, para undangan nih, ini bisa menjadi masukan ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu memutuskan, mempertimbangkan, memilih ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan yang luar biasa. Wah, thank you banyak Pak Anton Teddy. Nah, Pak Anton Teddy ini saya mau nanya dulu nih, mohon maaf nih kalau saya tanya. Waktu tadi kan Bapak bilang tertarik banget, butuh banget modemnya, terus oke nih network marketingnya juga oke, yang punya juga oke. Bapak tuh joinnya berapa Pak beli modemnya kemarin Pak? Waktu join Pak di tren. Iya, waktu pertama kali join saya nyesel sampai sekarang karena joinnya satu. Oh. Begitu saya join, lalu istri saya ngelihat kok di tempat yang dia nggak bisa dapet sinyal, saya bisa. Terus saya bilang, saya pakai ini. Biasa dong, kalau istri udah lihat suami punya, udah nggak pakai mbak bibu lagi, diambil saya punya gitu ya. Nah, yang saya nyesel adalah pada waktu saya pertama joinnya cuma satu. Sehingga di bawah saya yang joinnya adalah bukan keluarga. Ini penyesalan yang saya tidak bisa lakukan putar balik gitu ya. Setelah itu anak-anak, saya punya anak 4, 3 mereka join gitu ya. 1 dia karena jarang keluar jadi tidak ada kebutuhan. Tapi setelah itu mulai home-nya juga saya ngambil ada 6 ya. Dan ini yang kenapa? Itu karena home ya Pak? Home-nya 6 Pak? Iya, karena ya, ada kebutuhan. Okay. Ini menarik ya. Saya kemarin tanggal 18 saya melakukan pembukaan soft opening di Pandawa Sea View di Pantai Pandawa. Itu tidak ada sinyalnya, sangat jelek, dan cuma ada fiber optik dari satu perusahaan. Tetapi kalau saya mau pasang 1 bulan 6 juta. 1 bulan 6 juta untuk fiber optiknya itu. Karena tingkat kesulitan dan lain sebagainya. Saya ada home, lalu saya bawa, saya colok, hidup. CCTV hidup, POS hidup gitu ya. Dan itu orang bingung. Katanya nggak ada wifi. Ini kok bisa ada wifi? Mereka bilang, itu Pak Anton punya gitu. Bawa alat gitu ya. Lalu mereka bilang, ini modem apa gitu ya. Saya bilang bukan modem lagi ini, udah tinggal colokin aja gitu ya. Nah, hal ini kan membuktikan di tempat yang sulit ya. Dan anehnya lagi, ini kalau menurut saya agak sedikit ekstrim. Di tempat itu sinyal yang paling kenceng adalah Telkomsel. Tetapi wifi daripada home yang paling kenceng adalah Excel. Nah, saya nggak ngerti. Tapi kan buat kita nggak peduli mau Telkomsel mau Excel, tapi yang penting adalah wifi-nya sinyal internet. Betul. Iya. Betul Pak. Jadi itu bisa ya Pak ya. Makanya Bapak ambil 6 itu untuk pribadi atau memang ada yang ini Pak? Untuk ada mungkin tempat-tempat usaha di area situ buat saya sendiri itu.
ya buat saya. Jatuh Jadi sendiri. saya Kenapa dari 1 terus langsung ngambil 6 begitu? Kenapa Pak Anton tadi? Apa yang Bapak lihat di tren, Pak? ini yang menurut saya adalah sistem bisnisnya itu jelas. Ya, sistem bisnisnya jelas. Waktu itu saya tidak nurut kepada upline saya karena saya pikir saya pebisnis, saya cuma perlunya satu aja gitu ya. Tapi sejalan 2-3 bulan saya melihat bahwa saya melakukan kesalahan, tetapi saya tidak bisa mengulang. Yang kedua adalah pada saat kebutuhan istri mulai bawa minta gitu ya, lalu anak melihat mau dong Pi. Nah kalau anak istri udah keluarga minta semua, nah itu kan saya nggak bisa maksa lah, nggak bisa nahan-nahan ibaratnya gitu ya. Makanya pada waktu itu setelah ngambil, nah pada waktu home keluar saya memutuskan lebih cepat sehingga pengambilannya udah bisa saya susun bagaimana sesuai dengan bisnis yang ada di tren ini, dan itu terbukti menguntungkan gitu ya. Kalau nggak mungkin saya bisa dapat 400 juta dalam 2 tahun ini dengan tanpa ada strategi gitu ya, tanpa ada kejelasan daripada sistem, dan lebih-lebih yang paling penting itu duitnya cair ya. Ya, betul. Itu yang paling penting, Pak. Karena kalau banyak-banyak di angka ditulis doang, nggak saja ya, Pak ya. Tapi nggak bisa dicairkan. Ya, buat apa ya, Pak Anton ya? Udah dicairkan, Pak? Bonusnya sudah, Pak? Oke. Jadi dari pengalaman tadi yang nggak enak tuh buka 1 nyesel ya. Memang kayaknya banyak ya mitra-mitra yang sudah tren, mengalami tren tuh penyesalan kayaknya, Pak. Kenapa saya awalnya buka 1? Sama seperti saya, Pak. Penyesalannya kenapa buka 1? Ya, di awalnya nggak langsung ambil lebih banyak, Pak. Nah, baik Pak Anton tadi, ini kan banyak nih dari sekian tadi hampir 190 partisipan ya Pak yang hadir pada webinar malam ini. Ada juga nih mitra-mitra dan ada juga yang masih baru Pak, tamu undangan. Menurut Pak Anton Nisa dari sisi mitra yang sudah mengalami bonus tren, mengalami sistem di tren ya, mengalami juga komunitas tren, dan juga dari kacamata pengusaha Pak, apa Pak pesan-pesannya buat tips-tipsnya nih Bapak buat teman-teman yang malam hari ini? Silahkan Pak Anton. Yang pertama adalah tidak semua orang berani menjadi pebisnis, menjadi pengusaha. Ini jelas. Makanya tidak banyak yang namanya pengusaha gitu ya. Lebih banyak adalah pembeli. Penjual itu sedikit, pembeli lebih banyak. Ya. Nah, kenapa? Karena modal untuk berbisnis itu besar. Makanya pada saat sekarang saya menganjurkan dengan modal 10 juta ini bisa menjadi pebisnis, dan istimewanya kita tidak perlu stok barang, tidak perlu tutup poin, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Yang kita perlukan adalah satu, punya teman yang kita bisa ajak ke dalam presentasi seperti ini. Setelah itu teman-teman yang bertugas yang akan menerangkan. Ada yang bilang, Pak saya nggak bisa ngomong. Punya teman nggak? Yang penting itu aja. Punya, nah temennya itu bisa ngomong nggak? Kenapa Pak? Saya cuma bingung aja, punya temen yang sama-sama nggak bisa ngomong, lalu gimana temenannya gitu ya. Nah ini hal yang simple menurut saya. Coba bayangkan, kita mau buka franchise. Franchise paling murah itu adalah masih puluhan juta, dan resikonya itu bisa sampai 2-3 kali lipat daripada franchise-nya, karena perlu bahan, perlu stok barang dan lain sebagainya. Jadi simpelnya adalah ada kesempatan bisa join, ada dana, mari jalankan. Resikonya apa sih? Resikonya 10 juta, itu saja. Resikonya bukan sesuatu yang unlimited resikonya. Justru yang unlimited adalah income-nya. Oke, wah terima kasih. Ini kita udah kayak lagi ngikutin seminar bisnis ya Pak ya. Luar biasa banget nih Pak tips-tipsnya dari sisi kacamata pebisnis tadi ya Pak ya. Apa yang perlu nih kita menjadi pertimbangan kita nih Pak dalam bisnis ya. Dari sini betul Pak, yang itu kadang-kadang orang tuh belum lihat ya Pak. Banyak di luar sana yang belum lihat bahwa ya ini bisnis sebenarnya kalau kita modal di awal belum tentu cuma modal ya Pak. Nanti seiring jalan bisnis kita masih akan terus keluarkan uang lagi, dana lagi, operasional,
macam-macam ya Pak ya. Tapi kalau di tren cuma 1 kali dan itu bukan angka yang besar. Benar ya Pak? Untuk satu bisnis yang luar biasa dengan potensi income yang tadi kata Pak Anton tadi unlimited. Wow, keren. Terima kasih banyak Pak Anton tadi untuk malam hari ini ya Pak, tips-tipsnya luar biasa, masukannya. Terima kasih banyak nih teman-teman semua. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat malam Pak Anton tadi, sehat selalu Pak, tetap semangat. Tetap ini ya Pak ya, bagi-bagi nanti sharing-sharing dengan semua tim di tren ya Pak ya. Terima kasih Pak Anton tadi.